Halo Pak Edi, dan pada kali ini, video kali ini, kami bertiga akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu tentang perpustakaan. Nah, sebelum itu, eh, akan kami akan memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari aku, yang terakhir, 16.1.0006, kemudian kedua rekan saya bisa memperkenalkan diri juga. Mulai dari Nama saya Lilis Benela. NIM saya 18N10008. Lalu ada teman saya. Nama saya Kevin Alexander, NIM saya 18N10010. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jelas saja, penjelasannya saja. Jadi di sini sudah bisa dilihat dalam screen ini sudah diperlihatkan adalah program perpustakaan yang sedang dibuat, yang dimana tentunya ada login karena demi keamanan dan privasi data. Untuk login sendiri ini kami menggunakan login RFID. Jadi ketika nanti kita scan kartu RFID kita, misalkan nomornya ada 000 bla bla bla, maka dia akan langsung login sesuai ke redirect yang dimana nomor RFID itu terdapat sebagai siapa. Jadi nanti di sini login itu ada sebagai admin dan sebagai member. Nah, untuk itu biasanya kita login untuk yang pertama ke admin terlebih dahulu. Bisa login sebagai admin terlebih dahulu. Oke, ini adalah halaman admin. Untuk halaman admin, penjelasannya akan aku serahkan ke rekan saya. Pada bagian dashboard admin yang dapat dilihat pada layar di bawah ini, di sini kita akan melihat welcome, lalu kemudian nama, diikuti dengan nama. Misalkan tadi yang login adalah saya atau Lisbeth admin, maka di situ akan muncul welcome Lisbeth admin. Kemudian di bawahnya terdapat tabel, yaitu semacam history, siapa saja yang sudah pernah login sebelumnya. Di sini terdapat dua nama, yaitu nama saya dan juga nama David. Kemudian kita dapat melihat pada bagian kiri, yaitu terdapat beberapa menu dari e-library buatan kami. Yang pertama yaitu dashboard, kemudian ada daftar buku, diikuti dengan peminjaman, lalu ada pengembalian, yang juga mewakili dari 4 proses yang terdapat dalam program kami. Kemudian kita dapat langsung meloncat ke daftar buku. Pada bagian daftar buku, kita dapat melihat terdapat beberapa kolom di sana, yaitu ada nomor, kemudian ada user book. User book yaitu angka-angka yang terdapat pada kartu di bawah ini, seperti ini. Kemudian terdapat juga ID buku, judul buku, nama penulis, nama penerbit, kota penerbit, tahun terbit, genre buku, juga stok yang terdapat di perpustakaan itu, misalkan ada berapa buku yang tersedia untuk judul tersebut. Kemudian terdapat status deleted yang mewakili apabila suatu buku itu sudah terhapus, maka akan tampak kata terhapus seperti pada baris ketiga. Kemudian daftar buku ini sebenarnya juga bisa di dua action, yaitu diedit maupun dihapus. Kita akan mencoba untuk mengedit pada nomor 1. Pada bagian editing, kita dapat mengubah semua hal yang tidak bersifat unik. Yang tidak unik yaitu semua yang selain user book dan juga ID buku. Kita akan mencoba untuk mengganti pada bagian kota penerbit. Misalkan kita ingin mengubah kota penerbitnya menjadi Jakarta. Kemudian kita ingin mengubah genre bukunya menjadi genre buku ilmiah. Kemudian kita hanya perlu mengeklik submit pada tombol hijau di bawah. Lalu kita dapat melihat bahwa genre buku yang ada di sana sudah berubah menjadi fiksi ilmiah, dan kota penerbitnya pun telah berubah menjadi Jakarta seperti pada baris yang. Kemudian saya sendiri akan mencoba untuk mempresentasikan pada bagian tambah buku dengan
sharing pribadi. Bisakah screen sharingnya dipindah ke saya? Lalu saya akan mencoba untuk melakukan proses penambahan buku. Tolong beritahukan ke saya kalau tidak kelihatan atau kalau tidak muncul. Pertama yaitu dengan mengeklik salah satu menu pada e-library di samping kiri. Pada bagian service kita dapat mengeklik tombol tambah buku. Pada saat kita memilih menu tambah buku, kita akan melihat di sini kita dapat memasukkan judul buku terlebih dahulu. Misalkan judul buku seperti ini. Untuk judul buku ini kita dapat memasukkan judul After You. Kemudian nama penulisnya adalah Jojo Moyes. Nama penerbitnya Gramedia. Kemudian kota penerbitnya Jakarta. Tahun terbitnya misalkan saja 2020. Dengan genre buku romantis. Dengan stok sejumlah misalkan saja 10. Kemudian kita akan memasukkan ID buku itu unik juga. Pada yang ini kayak ini kita dapat masukkan terserah. Tapi saya akan mencoba memasukkan nomor 1100 misalkan saja 007. Kemudian untuk user booknya saya akan memasukkan sesuai dengan RFID card dengan cara melakukan scanning RFID. Seperti yang tampak pada layar, kita dapat melihat bahwa data akhirnya berhasil dimasukkan dengan melakukan scanning RFID. Kemudian kita hanya perlu menekan tombol OK. Lalu kita akan dikembalikan ke bagian dashboard admin yang menunjukkan daftar buku yang terbaru. Yaitu kita dapat melihat pada baris ke-8 terdapat user book 00056971178 sesuai dengan kartu ini. Dengan ID buku 110007 dengan After You, nama penulis Jojo Moyes, nama penerbit Gramedia, kota penerbit Jakarta, tahun terbit 2020, genre buku fiksi romantis dan stoknya 10. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan proses delete pada salah satu buku yang ada di sini. Seperti misalkan pada baris ke-5, buku tes 32, saya akan mencoba mengklik menghapus. Pada saat saya mencoba untuk menghapus, saya akan mendapatkan warning. Anda yakin ingin menghapus, lalu saya mengklik ya, maka di situ akan muncul status deleted pada baris ke-5, buku tes 32, status deletednya terhapus, seperti pada ujung kanan. Kemudian, dan langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan proses peminjaman buku dengan cara melakukan login ke member, ke salah satu member, yaitu teman saya. Saya akan kembalikan ke teman saya. Nah, oke, tadi kan dari kita sudah menjelaskan di bagian halaman admin, mulai dari dashboard progres dan juga tambah buku dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan login sebagai member, bisa masukkan ID user sebagai member yang 06. Oke, di sini dia sudah login sebagai member yang tentunya juga tulisan welcome. Sebagai siapa dia masuk sebagai member, kemudian user ID-nya berapa, dan namanya siapa, maka dia orang namanya itu David. Mungkin langsung saja ke bagian peminjaman bisa dijelaskan oleh responden. Ya, pada saat kita ingin melakukan peminjaman, maka kita hanya perlu menekan salah satu tombol pada menu, yaitu tambah peminjaman buku. Diklik. Nah, pada saat kita ingin melakukan peminjaman buku, maka kita perlu memasukkan dua hal,
Yaitu yang pertama adalah ID peminjam dan yang kedua adalah ID buku. Maka kita dapat melakukan scan untuk ID peminjam yaitu kartu keanggotaan David yaitu yang 606, kemudian yang ID buku yaitu misalkan pada nomor 1 yaitu yang 98. Nah, pada saat kita melakukan penambahan pada proses yang sebelumnya dengan cara meng-scan kartu member dan juga kartu buku, maka di list peminjaman buku telah bertambah, yaitu ID peminjam David, nama peminjam David, lalu ada ID buku yang dipinjam, yaitu yang di belakangnya 98 atau yang dengan berjudul Belajar PHP MyAdmin, nama penulis Profitman Sanjaya, nama penerbitnya Coding Terbit, kota penerbitnya Jakarta, tahun terbit 2020 dengan genre fiksi ilmiah pada tanggal pinjam sekian. Kemudian setelah melihat itu, maka kita bisa bergerak ke stok. Dengan melihat stok yaitu kita perlu melakukan login kembali secara sebagai admin untuk melihat bahwa stoknya telah berkurang 1. Admin yaitu yang bawah. Nah, kemudian kita telah kembali ke dashboard saya sebagai admin. Kita dapat melihat di bagian daftar buku. Maka stok pada nomor 1 telah berkurang menjadi 14 atau telah berkurang 1 dari jumlah semula. Sekarang kita telah dapat menyimpulkan bahwa pada saat kita melakukan peminjaman, kita hanya perlu melakukan login sebagai member dengan menggunakan kartu EFID ini. Kemudian kita dapat menginput buku apa yang kita pinjam dengan meng-scan kartu member kita dan juga kartu buku yang kita punya. Lalu kemudian program ini akan mengeget atau mengambil username kita yaitu yang dari kartu, kemudian user book juga yang dari kartu, menunjukkan bahwa ID peminjam sekian, ID peminjam tersebut telah meminjam buku saja buku A. Kemudian pada saat meminjam, maka kita dapat program itu dapat mengurangi stok yang tersedia, menunjukkan bahwa buku yang ada itu telah dipinjam atau telah dipinjam, misalkan telah dipinjam 1 buah, maka stoknya berkurang. Sekarang saya akan mengembalikan ke teman saya untuk menjelaskan proses pengembalian buku pada e-library buatan kami. Silakan untuk David, bisa memulai presentasinya. Bisa di-logout dulu ke halaman member sebagai David. Nah, oke. Tadi kan sudah disediakan oleh Lisbeth tentang proses peminjaman yang bisa dilihat tadi kalau di list peminjaman sudah menambah. Sekarang untuk pengembalian buku, langsung masuk ke pengembalian buku, di mana prosesnya sama seperti peminjaman. Nah, di sini ada inputan yang bernama ID peminjam dan ID buku. Nanti kita bisa masukkan saja ID peminjam, siapa yang meminjam berarti yang 606. Kemudian ID buku yang kita pinjam tapi berarti yang belakangnya 98. Kemudian bisa disubmit. Setelah disubmit berarti data berhasil dimasukkan. Nah, dia akan langsung redirect ke halaman list pengembalian. Nah, bisa kita lihat yang bagian nomor 5 itu adalah pengembalian buku baru saja kita pinjam hari ini.
bisa dilihat dari lembaga peminjam, nama peminjam yang di buku, dan bukan dipinjam. Nah, untuk pengembalian ini tentunya jika buku yang sudah dipinjamkan secara berkurang. Nah, untuk pengembalian buku jika buku dikembalikan maka tentunya stok akan bertambah. Jadi kita akan cek di halaman admin untuk kita bisa upload dulu dan kita login sebagai admin. Bisa login sebagai admin. Saya tak apa sih. Hah? Kenapa? Mana sebentar. Nah, sekarang bisa login sebagai admin. Saya harus tak play. Wes. Aku ngomong sebagai yuk. Jadi login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, langsung saja masuk ke daftar buku. Nah, di sini kita bisa melihat kan tadi kan stok dari yang ketika dipinjam sekarang pertama 15, kemudian setelah dipinjam berkurang menjadi 14. Nah, dan sekarang ketika buku itu sudah dikembalikan maka stoknya bertambah lagi menjadi 15. Nah, ini adalah proses dari program kami perpustakaan, mulai dari proses login, kemudian peminjaman dan pengembalian. Dan mungkin untuk Raspberry dari Kevin bisa menjelaskan sedikit yang digunakan apa saja dan langkah-langkahnya secara singkat seperti apa. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Raspberry di monitor Anda. Yang pertama adalah kita harus melakukan update dan upgrading sesuai dari kode seperti di sini kepada command prompt di dalam Raspberry Anda. Yang kedua, kita harus menginstal Apache 2 pada Raspberry Pi. Nah, untuk menginstal Apache 2 ke dalam Raspberry Pi, kita harus menjalankan command seperti pada berikut ini. Lalu akan muncul halaman di command prompt seperti ini. Nah, setelah itu Apache telah berhasil untuk diinstal. Untuk mengetes instalasi Anda, menjadi var www.html di command prompt Anda, lalu ketikkan komen seperti berikut ini. Nah, setelah itu Anda seharusnya sudah ada index.html file di dalam folder tersebut. Untuk mengetahui Raspberry Pi IP address-nya, silahkan menggunakan komen hostname -i. Setelah itu akan muncul IP address dari Raspberry Anda. Nah, sekarang adalah kita akan melakukan install PHP di dalam Raspberry Pi. Untuk menginstal, kita harus mengerun komen berikut ini di command prompt di dalam Raspberry. Setelah itu, kamu bisa meremove index.html dan membuat PHP script untuk mengetes instalasi berikut, yaitu seperti ini. Setelah itu, di dalam index.php file Anda, coba ketikkan hello world.
message, yaitu PHP echo hello world. Lalu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita restart Apache 2-nya dengan komen yang ini untuk mengetes PHP tersebut di dalam IP address yang sudah Anda dapatkan. Jika semuanya sudah bekerja, kamu bisa meremove index.php file dalam var www.html directory. Nah, ini adalah cara untuk meremove index.php. Setelah itu, kita akan menginstal MySQL MariaDB Server di dalam Raspberry Pi. MySQL MariaDB Server dengan mengetikkan seperti ini, sudo apt install MariaDB, dan kita mengetikkan command restart berhasil. Setelah menginstal, sangat direkomendasikan untuk melakukan komen di bawah ini untuk secure instalasi Anda. Ini adalah halaman yang akan muncul di dalam command prompt Anda. Sekarang kalian harus mengetikkan password ke dalam command prompt berikut ini. Setelah password sudah selesai ditentukan, kita akan melihat message, yaitu thanks for using MariaDB. Sekarang kita akan beralih ke install PHP MyAdmin dalam Raspberry Pi. Silakan Anda ketikkan komen pada command prompt Anda. Nah, setelah kita ketikkan, maka muncul halaman seperti ini. Silakan Anda klik yes untuk mengenable PHP MySQL extension dan merestart Apache 2 untuk terjadinya perubahan. Nah, setelah itu kita akan mengecek dengan mengetikkan IP address Anda /php myadmin. Akan muncul halaman seperti ini, tapi tidak apa-apa karena memang belum dilakukan hal selanjutnya. Jadi, nah, sekarang kita harus pindah ke halaman PHP myadmin folder dan mengeran komen berikut ini. Sekarang kita akan kembali ke PHP admin folder. Lalu kita akan mereload web page dan akan terlihat bahwa server sudah berhasil terkonek dan kita tinggal mengetikkan username dan password yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, itu adalah langkah sederhana untuk menginstal PHP MyAdmin ke dalam Raspberry Pi. Oke, mungkin untuk penjelasan program perpustakaan yang sudah kami buat cukup sekian. Jadi yang sudah kami jelaskan tadi, mulai dari login, kemudian ada program yang untuk peminjaman, kemudian program untuk pengembalian, dan juga ada program yang dari admin, di mana juga bisa melihat dari list segala member yang sudah meminjam buku. Kemudian kita juga sudah mencoba menambahkan buku, dan tentunya program yang kami gunakan ini menggunakan RFID dan Raspberry, yang tentunya juga buat kami tidaklah mudah seperti itu. Jadi mungkin untuk di video kali ini sekian dari kami. Saya David, kemudian untuk rekan saya Elizabeth, Saya Kevin. dan teman saya. ya, kita pamit undur diri dari ini. Terima kasih dan
Semoga bermanfaat Terima kasih. untuk kalian semua. Dadah.